Selamat malam saudara, Live Breaking News kembali menjumpai Anda bersama saya, Sandi Juanita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman merespons terkait ancaman hukuman terhadap para oknum Pas Pampres CS yang menghabisi warga Aceh Imam Mashkur 25 tahun. Ia menyetujui apabila satu oknum anggota Pas Pampres dan dua anggota TNI diadili melalui peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas adalah mekanisme menangani kasus pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan militer. Sementara proses penyidikan dan penuntutannya akan dilakukan oleh tim yang terdiri atas jaksa, polisi militer, dan auditor militer. Pihaknya mengaku kasus tersebut diusut secara transparan. Ia juga menyetujui para pelaku dihukum lebih berat atas kejadian tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Dudung di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat Selasa 5 September 2023. Dudung juga mendukung jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan perlindungan kepada keluarga korban. Sebelumnya diketahui saudara, Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan bahwa lembaganya bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan mendatangi keluarga korban Imam Mashkur. Dikabarkan LPSK juga memberi perlindungan dan restitusi. Sebelumnya diketahui Imam Mashkur meninggal dunia diduga akibat penganiayaan yang dilakukan satu oknum Pas Pampres dan dua oknum anggota TNI AD. Ketiga prajurit TNI itu antara lain Praka RM, Praka J, dan Praka HS. Praka RM diketahui adalah oknum anggota Pas Pampres. Mereka diketahui yang sehari-hari bertugas di Batalion Pengawal Protokoler Kenegaraan. Sementara itu Praka HS bertugas sebagai anggota Direktorat Topografi TNI AD. Sedangkan Praka J merupakan anggota Kodam Iskandar Muda. Kasus tersebut saat ini telah diselidiki oleh Polisi Militer Kodam Jaya dan dibantu tim supervisi Pusat Polisi Militer TNI AD. Izin Pak untuk proses hukum oknum Pas Pampres itu Pak sejauh mana Pak sampai saat ini? Oh iya, memang oknum Pas Pampres itu kan di bawah Mabes TNI, dia organisasi, walaupun yang bersangkutan itu Angkatan Darat ini saya sampaikan agar dihukum seberat-beratnya. Ya kalau tentara itu Pak hukumannya lebih berat saya rasa menurut saya itu. Karena apa? Satu sisi dia dipecat, kemudian yang kedua ya sama hukumannya kalau misalnya diberlakukan di yang sipil dengan militer kita lebih berat lagi, lebih menderita lagi kalau menurut saya. Saya sampaikan tegakkan hukum yang berat sama pelaku tersebut, ya sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana ya diakibatkan dari perilakunya dia. Ini keterlibatan anggota TNI Angkatan Darat, saya sampaikan kepada Dinas Hukum agar proses seberat-beratnya. Pak, upaya mediasi bagaimana Pak? Hari ini informasinya ibu korban itu akan bertemu dengan Panglima TNI. Ya itu kan dari pihak keluarga. Saya belum monitor kalau mediasinya, tetapi nanti kita lihat aja bagaimana hasilnya. Pak, yang jelas saya tekankan kepada seluruh jajaran dari kejadian tersebut untuk melakukan penekanan untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Pak Eka Yuda Tempo Pak LPSK dan Komnas HAM katanya melakukan joint investigation untuk kasus ini. Udah koordinasi dengan POM belum? Ini kan Pospom TNI nanti yang terlibat. Ya nanti saya akan sampaikan ke Pospom Angkatan Darat agar berkomunikasi nanti dengan Komnas. Saya dukung ya kasus ini, kita dukung penuh dan saya perintahkan untuk hukum seberat-beratnya. Pak, soal dorongan untuk pengadilan koneksitas gimana Pak? Ya. Dorongan, ada pihak yang mendorong supaya ini agar transparan, makanya melalui mekanisme peradilan koneksitas. Ya saya juga mendorong, bagus itu kalau menurut saya. Kita transparan saja. Ya kalau memang anggota kita terlibat, ya hukum aja seberat-beratnya, nggak ada masalah. Kalau misalnya ada koneksitas silahkan aja. Ya, saya setuju itu, bagus itu. Pak Kasat izin, kemarin ibu korban diperiksa itu kenapa sampai disumpah di atas Al-Quran gitu?